Assalamualaikum, selamat pagi, salam pencinta peternak kambing seluruh Indonesia. Terima kasih sahabat ternak yang telah mendukung channel kami di peternak kambing desa ini. Semoga selalu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sehat-sehat selalu. Sahabat, di pagi ini kita sedikit ingin menjawab pertanyaan dari penonton atau subscriber kita tentang apakah jenis kambing kacang ini bisa untuk inbreeding atau perkawinan sedara ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan video tersebut, mohon disimak ya sampai habis sehingga sahabat bisa memahami maksud dan penjelasan kami di video ini. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, tekan tombol loncengnya sehingga sahabat bisa mendapatkan notifikasi dari video-video baru yang kami upload. Dan jangan lupa di share ya untuk kita sama-sama berkongsi cara ternak kami ini secara tradisional, secara alami kepada sahabat-sahabat yang setara dengan kita yang berada di desa-desa. Ya, sahabat, ini kita sudah sediakan pakan ya. Sebelum kita melanjutkan tips tersebut, kita sudah sediakan pakan ini. Tempat umbaran dari khusus kambing jantan ya, dari hasil breeding kita. Oke, kita buka dulu sebentar ya. Ya, sudah pada menunggu sahabat ya. Kita buka. Oke sahabat ya. Ini hasil penggemukan kita sahabat. Ya, jika dengan pertanyaan tadi ya, menurut pertanyaan tadi, apakah kambing kacang bisa aman ya atau baik untuk inbreeding atau perkawinan sedara ini? Ya sahabat, di sini kita sebelumnya memohon maaf, kita bukan mengajar ya. Kita hanya berkongsi apa yang kita tahu, apa yang kita jalani selama ini ya, menurut pengalaman kami. Cara ternak ya secara tradisional, secara alami ini. Kembali ke kambing kacang tadi, kita ternak sistem semi umbaran begini sahabat. Sistem semi umbaran atau kandang koloni begini, ini sepertinya mengembalikan kambing kacang ya, dengan membudidayakan atau beternak kambing kacang ini mengembalikan kambing kacang ke habitat awalnya ya. Karena dahulunya sahabat, kambing kacang ini kan kambing lokal kita ya, kambing Indonesia. Dahulunya kambing kacang begini sahabat ya, ini hidupnya di alam bebas, di alam liar ya, habitat asalnya. Sehingga dengan semi umbaran begini, sedikit tidaknya mengembalikan mereka seperti di alam liar ya, agak sedikit bebas, lebih leluasa sahabat ya. Ya, sehingga sahabat ya, sehingga menurut pertanyaan sahabat tadi, kambing kacang ini bisa atau aman-aman saja untuk kita inbreeding atau perkawinan sedara ini. Yang penting kita tahu syaratnya, sehingga bisa menghasilkan cempe atau anakan kambing yang berkualitas ya, yang bagus, yang sehat, pertumbuhannya juga cepat. Ini bukti breeding kita sahabat, hasil breeding kita. Jadi syaratnya sahabat ya, itu harus kita tahu sehingga aman saja ya. Ya, nanti sahabat ya, kita akan jelaskan umuran-umuran ya, umur kambing atau pacakan jantan kacang ini yang bisa untuk kita jadikan bibitan atau penjantan ya di kandang kita, biarpun dengan sistem inbreeding begini. Ya, kita di sini paling minimal sahabat ya, jika kita inbreeding atau kawin sedara ini, paling minimal umurnya 1,5 tahun sahabat. Itu minimal sekali. Tetapi lebih bagus di umur 2 tahun sahabat ya. Contohnya seperti begini. Ini umur 2 tahun lebih sahabat. Ini sudah sangat cocok untuk jadi pacakan ya, full kacang begini. Biarpun dengan sistem kawin darah ya, sedara atau inbreeding, ini karena pacakan yang tua begini, hormonnya, kualitas hormonnya lebih bagus sahabat, lebih bagus. Kalau yang begini belum bisa sahabat. Ini biarpun fisiknya hampir sama, tetapi umurnya sahabat, yang membedakannya harus umurnya yang membedakan untuk kita jadikan pacakan atau bibitan nanti ya, kawin. Ini baru belum umuran
2 tahun sahabat. Ini baru 1 tahun 1 tahun setengah. Itu minimal ya, tetapi kita paling lebih bagus 2 tahun sahabat ya. Umuran 2 tahun itu sangat bagus sekali. Kalau yang umuran 1 tahun setengah ini antara 50-50 sahabat ya, cempeknya nanti antara bagus atau kurang berkualitas cempeknya nanti. Jadi kita pastikan seperti tadi sahabat ya, seperti tadi ya. Yang umuran begini juga belum bisa sahabat ya, belum bisa dijadikan pacakan karena barusan setahun 5 bulan atau 4 bulan ini sahabat. Tadi yang lebih cocok yang umuran begini, tetapi ini kita sudah kebiri sahabat ya. Maaf, kita sudah kebiri sehingga tidak bisa untuk dikasih kawin lagi ya. Karena maksud kebiri untuk mempercepat proses pertumbuhannya ya, kesehatannya, sehingga tidak dikasih kawin lagi. Kalau yang hitam ini sahabat, ini sangat cocok 2 tahun lebih. Ini cocok sekali untuk pacakan. Ini kacangnya itu sangat cocok sekali biarpun inbreeding ya, atau perkawinan sedara begini. Sehingga pertanyaan sahabat tadi, apakah inbreeding aman-aman saja untuk kambing kacang? Aman-aman saja, bisa saja, bisa memberikan hasil yang memuaskan. Yang penting penjantan atau pacakannya umurannya lebih bagus 2 tahun sahabat ya, paling bagus 2 tahun, minimal 1,5 tahun lebih begitu. Tetapi tidak bisa menjamin antara bagus atau tidaknya hasil cempe nanti, tetapi pastikan umurnya 2 tahun begitu sahabat ya. Ya, sedangkan yang begini juga belum bisa sahabat ya, ini baru setahun lebih. Kalau untuk inbreeding begini, ini kita menurut pengalaman kita sahabat ya, kita jelaskan menurut pengalaman kita tentang kambing kacang sahabat ya. Tidak pasti, kurang pasti sistem atau jenis kambing yang lain, tetapi ini kita jelaskan kambing kacang karena kita di sini membudidayakan atau masih beternak kambing kacang ini. Kita kalau sistem inbreeding begini sahabat, jangan lihat dari fisik ya. Kuncinya situ, jangan lihat dari fisik karena pertumbuhan kambing itu tidak sama sahabat ya, tidak sama, tergantung bibitan ya, tergantung bibitan. Sehingga jangan lihat dari fisiknya besar, tetapi jika umurnya belum cukup untuk kita jadikan inbreeding ya, jangan sahabat ya, jangan. Pastikan umurnya lebih bagus 2 tahun ya. Kalau memang sudah tidak ada pacakan atau penjantan atau kambing lain, paling minimal 1,5 tahun sahabat ya, 1,5 tahun. Ya sahabat, di sini kita berkongsi menurut pengalaman saja. Ini hasil breeding kita, ini di tempat cempe dan indukan ya. Nanti pacakan tadi kalau sudah lepas sapi, baru kita masukkan lagi ke tempat indukan ini untuk kawinnya secara otomatis saja sahabat. Kita tidak kasih kawin satu-satu ya, kawinnya secara otomatis saja. Nanti sudah lepas sapi baru kita masukkan penjantan tadi, cuma 1 ekor saja sahabat ya, yang bisa kita jadikan bibitan atau pacakan nanti ya. Apalagi yang umuran begini sahabat ya, ini memang belum bisa sekali ya, nanti bisa prematur ya, kurang sempurna nanti atau pertumbuhannya tidak baik. Ini belum setahun umurnya sahabat, baru 11 bulan lebih. Ini kita belum kita pisahkan ke atau masukkan ke tempat umbarannya, penggemukan ini, karena masih umurnya masih kecil, takut nanti tidak sebagian pakannya sahabat ya. Nanti takut pada kambing yang besar mereka kurang mendapatkan pakan, sehingga kita koloni atau pisahkan begini ya sahabat. Di sini kita kongsi untuk kambing jantan ya. Kalau kambing yang lain kita belum pasti karena kita belum pernah untuk beternak. Karena di sini kita beternak atau masih membudidayakan kambing kacang, sehingga kita berkongsi menurut pengalaman kita. Begitu sahabat ya, tentang pertanyaan tadi, apakah kambing kacang bisa untuk atau cocok untuk inbreeding? Ya bisa sahabat, yang penting pertama tadi kita tahu ya syaratnya, sehingga bisa memberikan hasil atau cempek yang memuaskan kita. Yang pertama kuncinya tadi sahabat, yang pertama pastikan pacakan ya, umur lebih bagus 2 tahun sahabat ya.
2 tahun itu sangat bagus sekali, karena hormonnya sudah bagus, kualitas hormonnya sudah bagus sekali. Seperti begini. Kalau yang begini baru setahun lebih, itu kurang bagus sahabat ya. Kalau memang tidak ada ya terpaksa, tetapi disarankan lebih bagus di umur 2 tahun. Jangan, yang kedua, jangan melihat dari fisik untuk dijadikan pacak ya. Kadangkala fisiknya kambingnya besar tapi umurnya belum sesuai untuk dijadi pacakan jika ingin inbreeding atau perkawinan sedara sahabat ya. Jadi hanya ini saja yang bisa kami fungsikan untuk sahabat-sahabat yang bertanya, khususnya sahabat yang bertanya dan juga sahabat-sahabat penonton kita ya di peternak kambing desa ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel kami. Semoga selalu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sehat-sehat selalu. Jika video kami ini bermanfaat, jangan lupa di share untuk kita sama-sama berkongsi cara ternak kami ini kepada sahabat-sahabat yang setara dengan kita yang berada di desa-desa ya. Assalamualaikum ya sahabat ya. Salam ngarit, salam peternak.